Saudaraku yang dikasih, terima kasih lebaran khususnya luar biasa. Amin. Mari kita buka bersama-sama. Minta maaf, saya tetap cinta kepada Efesus 2 ayat berapa? 10. Ayat berapa? 10. Wow, itu berarti dia tahu, berarti dia hafal itu. Minta maaf, saya harus mengulangi ulang-ulang firman ini karena ini benar-benar tepat di dalam hati saya. Saya tahu bahwa orang tanpa hidup dengan Tuhan, tanpa dia hidup di dalamnya, pasti saya jamin amburadul. Ada amin. Sekalipun dia sudah jadi anak-anak Tuhan, sekalipun dia sudah ikut Tuhan sekian lama, tetapi datang goncangan sekali saja datang goncangan, pasti dia akan meninggalkan dan melupakan. Ada amin. Maka itu saya mengulangi. Kitab Ulangan itu juga berasal dari apa? Mengulangi kisah-kisah sebelumnya yang sudah-sudah dan mengulangi kembali, diriwayat kembali. Oleh karena kasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan yang maha baik, maha hikmat, maha pengetahuan. Dia telah memberikan saya membedah dari topik yang satu ayat ini menjadi 4 kali khotbah, dan sekarang kita masuk ke dalam 5 kali. Semua bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengulangi, jangan kita rasa bosan dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini betul-betul membawa makna yang besar. Amin. Membawa hikmat yang besar. Sebab di dalamnya ada mengandung janji-janji Tuhan. Apabila kita ada di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kitab Ulangan yang diulang-ulang itu ada oleh Musa ketika dia perjumpaan dengan umat Israel. Di akhir daripada perjumpaannya, dia mengeluarkan kitab Ulangan. Dia mencetak Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan yang kelima itu adalah apa? Ulangan. Ulangan ini dia sengaja mengulangi kembali tentang apa yang sudah terjadi di masa lampau, supaya umat-umat diteguhkan, direfleksikan, diberikan khotbah ingatan, diberikan teguran kembali, karena betapa pentingnya dia harus mencari wajah Tuhan, karena Allah telah mengeluarkan mereka dari Mesir. Amin. Kehidupan kita anak-anak Tuhan juga begitu. Kita sudah keluar, secara hidup kita ini sudah berapa banyak kita ditolong Tuhan. Kita juga sudah banyak hal-hal yang pahit. Masa-masa dulu itu penuh dengan kelam. Amin. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masa gelap, masa muda? Semua, tidak ada yang lolos. Semua kita ini tidak ada yang terkecuali. Lembaran-lembaran hitam kita punya semuanya. Oleh kemurahan, kasih, dan anugerah kita diselamatkan, bukan usaha kita, tetapi semua karena kasih Allah semata-mata. Ada amin. Maka itu saya cinta sekali Efesus ini. Sudah berapa kali saya baca dari awal sampai akhir itu. Ada berapa pasalnya? Saya mengulangi, saya simak firman ini. Bahwa firman ini betul-betul mau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengambil kehidupan kita dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Aduh, minta maaf ya. Saya punya leher lagi sakit sekali, jadi saya bilang sama Ibu Esther, kalau saya sudah ngomong sekali, jadi saya bilang hari ini tidak maksimal secara kota, tidak seperti biasa Bapak Ibu ikuti, karena saya tidak mau berpakaian kepada Ibu mungkin dan Ibu sekarang. Saya juga sebenarnya tidak bisa melepas ini, tapi ya mari kita doa saja supaya semua tersampaikan. Amin. Saya percaya bahwa di luar kasih Kristus kita tidak
berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang sebuah peristiwa-peristiwa kepahitan-kepahitan yang senantiasa mengancam hidup kita. Terutama corona, membuat tidak asik, membuat kita jenuh, membuat kita jengkel, membuat kita tidak berdaya, membuat kita hancur, ekonomi kita hancur, semua-muanya, seluruh dimensi kehidupan kita parah. Kita bosan dan jenuh. Saya percaya bahwa itu adalah semua karena rencana Tuhan, tidak ada yang kata. Kita sikapi dengan iman bahwa semua persoalan yang kita hadapi ini adalah tidak ada yang berjalan secara kebetulan. Karena Tuhan sudah mengerti dan sudah tahu apa yang harus terjadi bagi kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita lewat sebuah proses kehidupan yang pahit. Saya sangat percaya dengan corona ini bukan kita tambah maju, tapi banyak persentase kehidupan umat-umat Kristiani semakin mundur. Di TV itu sangat jelas, kejahatan semakin merajalela akibat tinggal di rumah, bosan, putus pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ada satu hal rahasia di balik daripada kehidupan umat manusia yang dia tidak mengerti, yang tersembunyi berabad-abad tahun lamanya. Dikatakan dalam Efesus juga, berabad-abad sekarang dibukakan kepada umat-umat Tuhan. Baca baik-baik ayat 3, pasal 3 ayat 27. Dibukakan dia, rahasia itu dibukakan yang tersembunyi, bahwa kehidupan bagi orang-orang kudus yang merasa dan memiliki Tuhan dan mau menanggapi tentang kasih Tuhan, dia akan dibukakan pintu rahmat berkat. Saya sangat percaya hal itu akan terjadi dalam hidup. Yang paling penting bahwa kehidupan umat manusia, transformasi kehidupan perubahan, yang paling dipikirkan oleh Allah adalah kitab Roma. Apa kitab Romanya mengatakan apa? Perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir ini sangat-sangat penting sekali. Orang tidak akan bisa mengalami sebuah perubahan, tidak mungkin dia akan bisa mengalami sebuah perubahan sikap, mental, perilaku tanpa dia menghadirkan Kristus. Saya bilang lagi sekali lagi, ini yang sudah berakar sejak dari lahir sampai dengan kita tua, umur begini, tidak mungkin dan sangat tidak mungkin hanya bisa di dalam Kristus. Amin. Coba kita baca supaya jangan dilewati ngomong. Kita lihat di Efesus 2 dulu ayat 10. Karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup. Dia rindu, dia telah mempersiapkan hal-hal yang baik-baik, asal kita hidup di dalam, supaya kita bisa hidup di dalam. Jangan kita terusik bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu renungkan, perlu kita bangun perenungan itu. Kemarin saya isi minyak tanah di jergen-jergen, tersentuh firman itu, dan saya langsung isi, saya bisa lihat menatap ke satu tatapan. Saya langsung merenungkan, saya langsung air mata saya mengalir. Kenapa? Saya renungkan betapa sulitnya hidup kami sekeluarga ketika mama saya meninggal. Saya berusia 4 tahun, adik-adik 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru lahir.
Bayangkan, kami dibuang. Tidak ada satu kuku atau satu haji atau apa yang mengurus. Kita yang mengurus apa? Pokok yang sudah tua. Kita tahu dia dapat dari mana, kasih kita makan, tiap hari dia masak bubur, kasih kita susu, kita 5 saudara. Bapak saya pagi datang, keluar pagi malam pulang, keluar pagi malam pulang, pergi menjudi sana sini. Tapi sampai sekarang saya renungkan tidak habis-habis. Setelah kami remaja, orang tua bapak saya nikah, mama tiri pukul kita tiap hari. Tidak ada satu rotan sampai berganti-ganti rotan punya bulu ayam itu. Hampir semua tiap hari kita pukul habis. Tidak dipandang di tengah-tengah keluarga kami tersisih, tidak dianggap. Ketika saya SMA, saya harus sekolah membiayai sendiri. Tidak pernah orang tua datang untuk tapi itulah saya tekuni belajar, pindah satu tempat, pindah lagi satu tempat, pindah lagi satu tempat dengan bawa satu terigu, lalu pakai orang yang dihati. Ada satu terigu terpaksa pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Jadi waktu untuk belajar saya. Kalau saya tinggal begitu orang kaya, pasti saya dipaksakan bekerja, tidak bisa belajar, hanya mendapatkan tenaga saya. Semua begitu, egonya tinggi, keluarga itu. Tapi ketika itu saya harus pada sampai di sini saya makan ubi tiap hari sudah biasa. Karena kalau sekolah saya renungkan, saya siap ini saya makan di mana lagi. Kemarin saya makan di sekitar makan di rumah, besok saya makan di mana di rumah. Ini Tuhan yang tahu. Sengsara. Tidak ada yang semua. Maka saya nekat dengan hidup yang susah. Saya turun ke jalan, saya belajar bawa pulang. Ketika SMA kelas 2 saya sudah harus belajar bawa. Saya pikir saya kuliah nanti pasti lebih susah kan. Di tengah-tengah dekat orang tua saja sudah susah. Apalagi jauh kuliah, saya punya bekali. Situlah saya punya keterampilan bawa. Saudara, sampai di Kupang benar, satu wesel pun tidak pernah saya lihat. Jadi Tuhan, hari ini saya betapa mandirinya saya. Tapi saat itu saya pegang kuat dengan firman Allah selalu. Sempat saya gadai, saya punya barang emas tahun 81. Ketika itu saya gadai dapat 30.000. Saya naik pesawat. Karena tekanan, karena di dalam Kristus tekanan itu datang terus. Melihat orang tua punya perilaku yang begitu tidak memungkinkan keselamatan itu. Saya tulis surat itu belum ada telepon, tulis surat Bapak bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Kalau Bapak mau lihat, saya buktikan ini, lihat saya kasih menetes air mata, menetes benar-benar meja makan itu saya tulis menetes ini lunturin karena air mata saya. Bapak tinggalkan sudah itu watak perilaku. Suatu waktu tahun 82 saya pergi. Saat itu memang saya berangkat dari permasalahan masalah pelayanan saya sana, Tuhan pakai saya tahun 83. Di situ saya melayani orang sakit 12 orang sempat Tuhan kasih mujizat di situ. Di asrama polisi banyak datang di saya, mencari saya untuk mendoakan mereka. Ada kanker ini biji besar tergoncang di sini disembuh. Ada banyak kasus, cuma saya karena kuliah harus sudah jatuh tempo saya harus cepat pulang. Saudara, di situ bapak saya bilang, kau sudah makan? Sudah. Padahal ada puasa, ada pergi gereja pagi, dan pergi KS di sana, buka pintu, jadi saya pergi pagi, masuk, sembahyang, serahkan diri saya semua. Terus lagi siang lagi saya pergi, sore lagi saya pergi gereja lagi, serah. Saudara, bapak saya marah saya karena saya tunjukkan kalau saya tidak puasa. Kalau saya sudah makan begitu, dia larang saya puasa. Nah, kau sakit, kau mati. Kau minta itu beras dan turun dari langit, sudah dibilang begitu. Saya hanya diam. Sampai dengan sekarang menjadi beban saya.
sebuah perubahan yang tidak bisa tercapai. Betapa sulitnya. Saya percaya kalau dia berubah, saya yakini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dari ekonomi, dari apa saja yang dihadapi, sembuh. Saya orang di depan ini. Siapa yang punya persoalan? Apapun pergumulanmu, ada dua statement yang Tuhan kasih. Tidak banyak. Imanmu menyembuhkan, sembuhlah engkau, pulanglah. Dan engkau sudah didosa, sudah diampuni, pulanglah engkau disembuhkan. Hanya dua, saya tidak susah ikut Tuhan. Tidak ada yang sulit. Yang penting kita punya iman itu penuh dengan keberanian, kepastian betul-betul. Itulah kita bangun iman dengan pengertian yang benar. Bukan asal-asal bangun. Harus memenuhi dimensi pengetahuan, dimensi pengalaman dengan Tuhan. Seperti Ibu Esther katakan. Bagaimana kita bisa memiliki dimensi pengalaman kalau kita tinggal di rumah, datang gereja, pulang, menyanyi lagi, pulang. Di mana pengalaman iman kita dengan Tuhan? Apalagi pengetahuan. Pengetahuan kita tidak baca. Kita mau baca apa? Saya percaya, kau yakini bahwa kau akan disembuhkan. Kau akan dilepaskan kesulitan apapun. Amin. Yang terpenting dalam hidup ini, perubahan dan pembaruan. Sebuah kebenaran dimulai dari meninggalkan cara berpikir yang lama, menggantikan cara pikir yang baru. Itulah sebuah kebenaran yang setia. Engkau katakan saya mau hidup suci, tetapi kehidupan suci saya tinggalkan, saya punya judi, saya tinggalkan, saya punya pemabuk, saya tinggalkan, saya punya emosi pukul istri, saya tinggalkan suka kata-kata kotor, saya tinggalkan. Sayangnya, engkau tidak memahami, mendalami pengertian yang benar tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Bukan dia mati sekadar mati, tapi untuk saya. Katakan, terbuka di hadapan Tuhan. Engkau mati, engkau lahir, engkau mati, engkau bangkit. Bukan untuk siapa-siapa, untuk saya. Ketika kesadaran dengan sadar dan penuh, engkau yakini bahwa saya ini orang yang berdosa Tuhan, karena engkau mati bagi saya. Bukan mati sekadar mati, itu hanya sejarah belaka. Orang Islam juga tahu Yesus mati dan selesai. Tidak ada manfaat apa-apa. Ada apa? Tetapi kalau engkau menyadari bahwa Yesus mati untuk aku ini, yang berdosa ini, yang brutal ini, saya percaya kesulitan apapun yang kau hadapi, dan engkau meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah itu berada di kiri kanan saya, menyadari bahwa Allah itu ada dalam hati saya, ada dalam hidup saya percaya pengurapan itu tetap kau pegang dan tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti akan datang sampai Kristus datang. Engkau tetap menyala-nyala dan engkau tetap mengatakan Yesus engkau baik, dan pengurapan itu tidak hilang dari hidupmu. Pengurapan itu tidak bocor. Yang dulunya saya semangat ikut Tuhan, sekarang saya jadi lemah. Yang dulunya saya berapi-api melayani Tuhan, sekarang saya kenapa begini? Saudara, jangan merasa nyaman. Kalau saudara ikuti khotbah saya yang saya bedah itu dari kisah satu ayat ini, yang 4 kali yang lampau, dan sekarang yang kelima. Kalau saudara ikuti, nanti nonton aja di YouTube itu, saya percaya saudara pasti akan mengalami sesuatu. Jangan lihat Thomasnya, Mahenu ini yang ada sekop pasir di toko, tapi kalau sudah ada di hadapan Tuhan, pasti Tuhan lah yang ambil alih. Ada amin. Kadang-kadang kalau saya bapak, orang lihat sama saya, benar kan? Saya ngomong benar. Jangan sampai kembaran ya. Kalau lihat yang saya dari punya kaki, saya sudah pendek, celana pendek, lagi kamu masuk lagi, kalau lihat tidak masuk akal.
Tapi apabila Tuhan ada dalam hidup, dalam diri saudara, saudara akan berperkara yang besar dengan dia. Amin. Jadi iya dan amin. Terlalu banyak makna rohani yang kita bisa tangkap apabila kita ada dalam Kristus. Amin. Ayat tuh. Kemarin saya minum obat, masuk obat di sini, teriak ke saya, karena ya diizinkan untuk saya mengenai. Saudaraku yang kekasih, saat ini saya doakan supaya murka Tuhan jangan dulu turun kepada kehidupan kita yang masih bernapas. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan terlambat untuk kita memikirkan hal yang satu ini. Amin. Ingat kasih Allah dan jangan melupakan tangannya. Ada dua hal yang ditegaskan bahasa kuncinya yang ada di Ulangan itu. Ingatlah dan janganlah melupakan. Haleluya. Saat ini kalau kita ingat, syukur. Kalau kita tidak ingat lagi, jangan sampai Ulangan 6 ayat 10 sampai 15 itu bisa terjadi dalam hidup. Coba kita buka Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Saya takut kali bahwa Tuhan tidak banyak menolong kita. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengah, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saya kemarin ada timbul suatu perenungan ketika saya bawa mobil. Saya dengar ada banyak pendeta-pendeta yang sudah gugur, termasuk gembala yang juga Ibu Lucy itu yang mengembalakan meninggal di Jawa banyak, cuma tidak diekspos banyak. Saya katakan begini, ada muncul dalam hati saya punya keberanian. Saya katakan, kejadian-kejadian ini apakah kita hamba Tuhan juga bisa mati? Apa bisa kena? Itu yang terlintas. Kalau kita masih hidup di dalam pola pikir yang lama, kalau kita sudah menggantikan cara pikir pola yang baru, kita harus punya keyakinan dan kepastian bahwa itu tidak bisa kita jadikan konsep pemikiran. Amin. Bahwa saya dipanggil dengan nama Thomas Mahelu, Ibu Lucy dipanggil dengan namanya sendiri-sendiri, berbeda kasus dengan orang-orang yang lain. Amin. Apakah kalau saya lihat orang sakit ini harus mati? Nah, apakah kalau saya melihat datang dari rumah, datang sampai ke gereja ini, di persimpangan lampu merah saya lihat orang miskin, minta-minta, pengemis, apakah saya harus bilang sama anak saya, kalau kau tidak ada uang, kau nanti bisa jadi begitu? Jangan kita jadikan konsep, ya. Ada betul. Tidak. Apakah kalau orang sarjana banyak yang menganggur, apakah kita harus berhenti kuliah? Untuk apa saya kuliah terus buang-buang uang? Tidak bisa begitu. Kau juga yang tamat-tamat yang sekarang ada, banyak yang bekerja yang baik. Jangan kita mengecilkan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Buat saya
Yang paling penting, kualitas iman kita dan persekutuan itu kita bangun benar-benar dengan Tuhan. Tuhan yang tahu siapa kita. Ada amin? Ada amin? Amin. Kita berbeda. Karena apa? Saya percaya bahwa kehidupan akhir-akhir ini banyak orang yang sudah melupakan Tuhan. Tidak ingat lagi kasih Allah yang begitu besar, yang telah mengeluarkan dia dari perbudakan, yang dia sudah dimerdekakan sekarang ini. Galatia 5 kok ayat 1. Coba buka. Kita sudah dimerdekakan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Apa teguh perhambaan? Dagingmu, dosa-dosamu, pikiran-pikiran yang kacau, yang membuat seperti yang telah dibuatkan di dalam mana? 2 Timotius 3. Coba kita buka 2 Timotius 3. Saya singkat saja Bapak hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Betul. Memang kalau tidak mempedulikan agama, saya yakin persentase orang Kristen di Kupang ini terlalu tinggi. Persentase besar, sekali besar. Tapi kali jiwa saja mau bikin gereja 12 orang saya setengah mati. Ya padahal semua pengangguran di rumah semua. Hari Minggu lebih banyak tinggal di rumah daripada datang ke gereja. Betul tidak? Nah, itu memang betul. Kalau kita mau ngomong bicara dari 1 ke 5, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menjaga diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, secara lahiriah mereka ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Saya percaya, saya jangan ada di antara seperti itu. Saya tidak mau saya seperti ini. Tetapi peristiwa ini ditulis dari Rasul Paulus kepada Timotius dari 2000 tahun yang silam, di akhir apa di situ? Akhir zaman. Apakah dulu sudah akhir zaman? Dari dulu akhir zaman, dari dulu akhir zaman sampai sekarang pun belum juga tiba ini akhir zaman yang bagaimana? Coba apakah kita pernah berpikir lintas dalam pikiran kita? Dari dulu juga sudah ada orang-orang seperti ini. Bahkan sampai dengan sekarang juga seperti ini juga. Apakah akhir zaman itu berbicara tentang periode kok? Atau akhir zaman itu berbicara tentang waktu ke waktu kah? Nah, saya anggap itu tidak. Menurut pandangan pikiran saya kalau saya menganalisa ini, bahwa memang benar yang dimaksudkan daripada akhir zaman itu adalah merujuk kepada paradigma perubahan pola pikir yang orang itu harus keluar dari hal ini. Baru dia mendapatkan sesuatu kemenangan, baru dia mendapatkan terobosan, baru dia mendapatkan jawaban-jawaban pergumulannya. Maka jangan heran orang Kristen dari dulu kala sampai dengan sekarang tidak ada perubahan pembaruan. Tetap saja tidak ada peningkatan. Mau ngomong cinta uang ya, memang semua pada cinta uang ya. Tapi memang gimana ya? Kita itu harus ini kalau kita lihat sejarah ini dari dulu ditulis sudah ajaran, padahal belum ajaran.
yang silam. Sampai sekarang juga tidak ada perubahan. Cuma orangnya yang berbeda-beda. Betul tidak? Ada aneh? Orangnya saja yang berbeda-beda. Tapi perubahan tidak ada. Maka itu Tuhan bilang, kamu harus berubah supaya hal ini bisa dimungkini. Saya percaya akhir zaman itu bukan berbicara tentang kiamat. Nah, tetapi apabila kita merubah cara berpikir kita dan kita keluar dan jawaban terjadi, kita akan memerintah bersama. Akhir zaman itu adalah apa? Kita memerintah 1000 tahun bersama Kristus di tengah-tengah bumi ini. Yaitu kita bersama-sama dengan Dia memerintah. Bukan kita diperintah, bukan kita diatur oleh hawa nafsu. Mengerti sampai sini? Go! Penyakit itu pergi, persoalan itu pergi. Go! Dengan penuh keberanian. Karena apa? Akhir zaman itu kita memerintah sesungguhnya bersama 1000 tahun. Kita memerintah bersama dengan Allah di tengah-tengah bumi. Itu pengertian akhir zaman, bukan kiamat. Kiamat itu binasa, hancur berantakan, semua masuk neraka. Bisa dipahami di sini? Akhir zaman itu adalah sebuah perubahan yang Tuhan menantikan supaya bersama-sama dengan Kristus di tengah-tengah dunia ini kita memerintah. Apapun persoalan saudara, yang saudara sedang alami, sakit penyakit yang saudara alami, marilah janji dengan hadapan Tuhan. Engkau tidak bisa kuat, engkau tidak bisa mampu mengalahkan tanpa engkau libatkan Kristus. Oh ya, saya punya ilustrasi. Coba lihat ini. Paradigma itu, cara berpikir kita ada 5. Satu ini iman kita kepada Yesus Kristus. Ada, coba perhatikan sini. Coba perhatikan sini. Ini ibu jari, ini iman kita kepada Yesus Kristus. Ini paradigma, cara kita berpikir. Mengerti? Ini logika. Ini pengetahuan. Dan ini sebuah etika yang di dalam komunikasi itu etis. Jadi etika ini kita melengkupkan tangan kita, iman kita melengkupkan, dan kita meramas dia. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak bisa bikin apa-apa. Saya percaya ini. Logika akan di atas daripada iman kepada Tuhan. Karena dijepit dia tidak bicara apa-apa. Dia tersembunyi. Iman itu tersembunyi. Sesungguhnya iman itu harus bergerak. Iman itu harus bergerak dalam segala hal. Jadi kalau dia sudah begini, iman kepada Yesus dia bisa bikin apa-apa. Logikanya sudah menginjak dia, pikiran logikanya, pengetahuan sudah injak dia, segala macam tidak bisa bermain. Tetapi yang dimaksudkan Allah, kita harus tetap menggenggam. Kalau saya pakai salib, anggap salib ini yang saya pakai, saya genggam salib itu. Anggap salib ini saya genggam, 4 jari saya genggam salibnya. Ya. Maka iman kepada Yesus Kristus, ibu jari ini, dia akan di atas daripada pengetahuan. Dia di atas daripada cara berpikir kita. Dia di atas daripada segala-galanya. Dan dia akan menguasai. Dan dia akan menguasai. Dan dia akan bersama-sama dengan Kristus dalam melakukan segala perkara. Dan pasti perubahan itu tidak ada mustahil apabila iman. Kalau iman tadi sebentar begini, muncul emosi, kita tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Dan iman kepada Yesus ini tertutup. Ini semua bermain, semua tutup di atas. Logikanya, pengetahuannya.
Maka itu jangan heran berapa banyak pendeta-pendeta besar ketika ada masalah tidak menjadi tuntunan tapi menjadi tontonan. Kenapa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka genggam salib, kita mati bersama dengan Kristus salib ini, dan Kristuslah yang hidup di dalam kita. Dan saya percaya ketika Kristus hidup dalam kita, karena kita menggenggam salib ini di dada kita, dan dia ada, dan iman kepada Yesus ini berkuasa atas segala-galanya. Dia yang bekerja, bukan kita lagi bekerja. Dia akan mengatasi segala keadaan kita, dan dia berikan penghiburan kepada kita. Saudaraku, saya khotbah yang 4 kali ini sangat menolong sekali dalam hidup saya. Saya terbuka. Ketika saya dalam keadaan lemah, saya ingat itu, saya buat kembali. Kenapa? Ini tidak mati. Saya pegang mati bersama dengan Kristus. Saya harus mati bersama Kristus supaya Kristus hidup di dalam saya. Amin. Saya bukan apa, membaca firman hampir tiap hari, beringat kepada Tuhan di mobil dimanapun saya pasti bawa buku. Saya suka baca, dan itulah kita hidup di dalamnya. Ada amin. Jangan kita harap kita perubahan untuk datang ke gereja hanya hari Minggu sekali. Saya percaya pulang juga tidak akan mendapatkan sesuatu. Dapat masalah, kita stres. Ketika engkau punya keyakinan bahwa iman itu ada di atas segalanya, maka engkau akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Itu yang namanya akhir zaman, kita memerintah. Ada amin? Semua sudah dibalikkan keadaan. Maka apa yang kau punya impian yang besar, mimpi yang besar dengan Tuhan, saya percaya terwujud. Terwujud. Ekonomimu yang tertidur karena corona terbangun. Tuhan kasih memberikan rema. Yang penting hati kita itu dilembutkan. Kita harus mendapatkan pikiran Kristus. Saya mendengar, bukan menjadi ancaman di dalam pendengaran saudara-saudara, kalau dibiar pikiran seperti pikiran Kristus, singkat khotbah dari dalam mana tuh? Filipi 2 kok, Filipi 2 kok, ayat berapa? 5, 8 kali kok. Coba buka Filipi berapa ya kalau saya ingat itu. Itu pikiran Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ayat 6, 7, 8. Coba perhatikan ini, seakhiri khotbah ini. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebaliknya milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan sampai mati di atas kayu. Saudara, saya mau mengakhiri khotbah ini. Saya kali lagi, tolong sungguh-sungguh. Kalau orang dari atas turun ke bawah, betapa sulitnya. Dan orang dari bawah mau naik atas, begitu jalan tol aman-aman. Kristus dari tempat yang mati, dia turun ke bawah, betapa susah. Begitupun kemarin saya merenungkan, waktu saya sama-sama dengan anak yang pemulung, saya panggil dia untuk sportasi, dia dapat satu red bag 25.000, 30.000. Oh, kecil aja saya membantu dia, dan dia dapat 100.000 kemarin. Saya bilang, kau yang bisa hidup dalam zaman corona ini adalah engkau, karena memang engkau itu adalah orang yang tidak sombong, tidak tinggi hati. Maka itu orang-orang yang tinggi hati, yang sombong, yang sok-sok dilihat oleh kaya, kredit besar-besar. Sekarang toko-toko yang begitu besar-besar, pengusaha yang milioner semua bangkrut. Tuhan tidak mau. Tuhan hajar lewat corona ini. Engkau harus merendahkan dan memiskinkan dirimu, belajar dengan sederhana saja. Dan orang itu, saya bilang pemulung itu, kaulah orang yang bisa hidup di zaman corona. Orang yang pakai dasi, orang yang tinggal di kampung tidak mungkin bisa jadi bawah-bawah. Amin.
Betul tidak? Orang yang biasa kerja di bawah, macam Mama Yuli biasa di jalan ojek, atau tidak bisa hidup karena dia mau jalan. Dan orang sudah tingkat level tinggi yang sombong tidak bisa. Ini sebuah refleksi untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kesombongan itu yang dibukai oleh Allah. Kesombongan itu dibungkus rapi dengan gengsi, dan gengsi itu dibungkus rapi dengan harga diri. Harga diri, sok-sok tidak mau kerja hal yang kecil-kecil, padahal tidak ada duit. Gengsinya mati punya, padahal itu sombong sesungguhnya. Bohong, digasan saya. Digasan. Saya emosi kalau saya terjadi kerja, membodohi umat-umat Tuhan. Gemetaran saya ngomong ini, dan saya biasa kerja dari Koro. Mau tiga lagi, tadi bagi maka. Bisa semua. Orang yang bisa hidup di zaman-zaman corona ini adalah orang yang merendahkan diri. Coba kita renungkan. Kalau kita merenungkan bahwa semua kesombongan kita angkuh diri, karena apa? Iblis punya cara kerja. Ada amin? Ada amin? Amin. Iblis punya cara kerja yang membuat kita lemah dan bodoh dan memiskinkan. Karena iblis bilang apa? Aku datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sampai kau hancur-hancur, sampai tidak ada kerja apa-apa, kau hancur-hancuran. Hanya datang dengan apa? Tuhan. Saat ini, saya menyadari semua karena iblis yang bekerja. Saat ini, tadi yang saya mencintai iblis, saya bersama-sama dengan iblis. Sekarang saya benci yang namanya iblis. Persentase semua saya larikan kepada Tuhan. 100% untuk Tuhan. Kemuliaan Allah yang besar. Saya mau serahkan semua persentase hati saya kepada iblis. Semua saya serahkan kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Saya serahkan kepercayaan penuh. Dan saya ragu sekali dengan cara kerja iblis yang membunuh saya, membodohi saya, membuat saya sombong, tinggi hati, yang membuat saya keras hati, yang membuat engkau tidak dapat berbicara dalam hati saya. Tuhan tempat berbicara dalam hati. Tuhan mau berbicara dalam hatimu. Hatimu masih kaku, beku, keras, batu kapiak. Tegur tidak mau dengar. Batu kapiak itu keras, buk, itu api. Digasah. Tolong dicatat. Kalau engkau mau diubahkan, hatimu untuk engkau diubahkan. Jangan lihat kiri dan kanan. Wilayah-wilayah yang ada pada manusia, wilayah-wilayah ada pada manusia yang saya khotbah di seri keempat. Pikiran dan apa? Perasaan tidak dapat intervensi Tuhan. Hanya kita yang dapat mengaturnya. Yang nantinya akan membuahkan tindakan, membuahkan perbuatan. Jadi perbuatan itu asal dari apa? Pikiran dan perasaan membuahkan apa? Tindakan, membuahkan sikap, perilaku. Maka itu kalau kita sudah, pikiran kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita benar-benar serahkan kepada Tuhan, pikiran Tuhan sudah yang menguasai kita. Karena kita genggam itu salib, Tuhan yang menggenggam. Pikiran kita sudah jadi pikiran Kristus. Saya percaya iblis tidak dapat menggoncang dan mencintainya. Amin. Iblis sudah dipatahkan, iblis sudah dikalahkan. Engkau akan mengalami sebuah kemenangan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Kita bangkit berdiri. Saya minta doa.